Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita akan sama-sama menyusun modul ajar Bapak Ibu. Nah, nanti ketika kita menyusun modul ajar ini, kita akan membutuhkan beberapa referensi tentunya. Namun sebelumnya, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Nah, ini Bapak Ibu mungkin banyak bertanya ya, terutama bagi sekolah yang baru memasuki kurikulum Merdeka. Nah, mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, apakah modul ajar sama dengan RPP? Nah, ini tentunya banyak Bapak Ibu yang bertanya masalah ini. Mari kita lihat jawabannya. Nah, di sini modul ajar atau disingkat dengan MA adalah istilah pengganti dari RPP dalam kurikulum 13. Jadi dulu pada kurikulum 2013 namanya RPP. Nah, kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Sama halnya seperti RPP Bapak Ibu, modul ajar ini juga dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar kerja aktivitas siswa, asesmen atau penilaian untuk kita mengecek apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Nah, kita lihat apa yang perlu diketahui Pak Ibu dalam modul ajar ini. Pertama, bisa menulis identitas penulis, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana yang dibutuhkan, berapa jumlah peserta didik kita, kemudian model pembelajaran yang akan digunakan. Lalu dalam kompetensi ini berisi tujuan pembelajaran, asesmen atau penilaian, kemudian ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian ada refleksi peserta didik dan refleksi pendidik atau guru. Lalu pada lampirannya ini kita akan melampirkan LKPD. Nah, LKPD ini tentunya sesuai dengan kemampuan siswa kita ya. Ada mungkin dua, ada kelompok 1 dan kelompok 2, arti dia berkemampuan rendah atau yang berkemampuan sedang, atau bisa dibagi menjadi 3, misalnya rendah, sedang, tinggi. Kemudian bisa juga membuat pengayaan atau AKM. Kemudian kalau mau bikin remedial, misalnya mengadakan remedial. Kemudian ada bahan bacaan. Kemudian ada bahan bacaan ini maksudnya buku untuk siswa dan buku untuk guru. Kemudian ada glorasium dan daftar pustaka. Nah, dalam hal ini pendidik atau guru dapat diberikan keleluasan untuk memilih dan memodif contoh modul ajar yang tersedia atau dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan topik atau kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, kemudian ada lagi contoh yang lain Bapak Ibu. Nah, ini contoh ini sama juga membuat modul ajar. Dari guru ini membuat judul modul ajar, kemudian menganalisis kebutuhan murid, ada identitas dan informasi tentang modul ajar seperti nama penyusun, nama sekolah, fase, profil pelajar Pancasila, mode pertemuan daring atau luring, target peserta didik atau jumlah peserta didiknya, model pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya pada kompetensi inti ada mata pelajaran, ada domain atau topik, kompetensi awal, ada pertanyaan pemantik, kemudian ada pemahaman bermakna. Lalu ada rencana asesmen, kemudian ada alokasi waktu, ada CP elemen, kemudian TP, setelah TP ada KKTP, kriteria
yang dulu namanya KKM, sekarang KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu ada materi, metode, media, alat dan sumber belajar, kegiatan pembelajaran, penilaian, kemudian ada penilaian sikap, ini untuk lampirannya, pengetahuan dan keterampilan, dan kemudian ada LKPD tipe 1, tipe 2. Lagi guru ini membuat 2 kelompok siswanya. Kemudian ada materi ajar. Nah, dalam hal ini juga sama, Bapak Ibu juga bisa memilih memodif dari contoh modul yang sudah disediakan di PMM, atau bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan konteks atau kebutuhan daripada peserta didik, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau komponen RPP paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian atau asesmen. Nah, ini di dalam tujuan pembelajaran ini memuat kompetensi dan lingkup materi yang sesuai dengan kurikulum yang dipakai oleh sekolah, Bapak Ibu. Kegiatan pembelajarannya ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Nah, ini juga disesuaikan dengan kemampuan peserta didik atau berdiferensiasi. Lalu penilaiannya bisa diberikan dalam berbagai jenis, ada misalnya berupa tes lisan, tes tulis, penugasan. Nah, semuanya ini untuk mengetahui kesiapan dan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, Bapak Ibu, perencanaan pembelajaran ini baik berupa MA atau RPP bentuknya fleksibel. Fleksibel itu artinya tidak terikat dalam bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konsep pembelajaran. Artinya Bapak Ibu dapat membuat sesuai dengan Bapak Ibu inginkannya. Nah, kemudian jelas itu artinya mudah Bapak Ibu pahami, yang Bapak Ibu buat itu mudah dipahami. Kemudian bentuknya sederhana. Sederhana artinya dokumen yang hanya berisi hal pokok yang penting saja sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh MA, Bapak Ibu. Misalnya yang saya berikan contoh matematika yang dari PMM, platform mereka mengajar. Ini contohnya. Nah, ini dia ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu contoh kalau mau seperti ini, kerangkanya seperti ini ya. Ada model pembelajaran, metode, sarana, target peserta didik dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat contoh-contohnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan yang disediakan oleh pemerintah atau PMM. Namun Bapak Ibu bisa modif ya, atau menyesuaikan dengan keadaan atau situasi di mana Bapak Ibu mengajar. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu juga ada saya berikan contoh yang dibuat oleh guru ya, salah satu guru. Nah, ini contohnya seperti tadi. Ini yang buat adalah Niluh Budiarsani, Jari SMPN 1 Labu Api. Boleh juga Bapak Ibu kalau mau meniru yang ini, silahkan Bapak Ibu tiru sesuai dengan yang Bapak Ibu mau dan mudah untuk Bapak Ibu lakukan. Nah, ini contohnya, ini satu MA ini hanya 2 jam pertemuan ini Bapak Ibu dibuat. Ini kurang lebih ada 13 halaman Bapak Ibu. Nah, ini ada lampirannya di bawah ya. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu bisa lihat seterusnya materinya. Nanti akan kami kirimkan juga lewat link. Nah, ini Bapak Ibu juga saya siapkan materi untuk semua mapel, tapi saya ambil hanya satu saja dari mapel ini, jadi tidak semua, jadi satu mapel contohnya satu begitu ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau Bapak Ibu selain contoh ini bisa Bapak Ibu cari di PMM. Nah, di PMM lengkap Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini link materinya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu hafal https://2.s.id
garing modul ajar Beki Sumarni ya, nama saya itu. Nanti bisa Bapak Ibu ketik yang ini di Google. Nah, nanti akan kelihatan materinya Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.